Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah baik baik. Pak. Oh, Mohon maaf alhamdulillah. lahir batin, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Oh ya, mohon maaf lahir dan batin juga ya, Nail Syah. Oke. Minal aizin, Pak. Ya, minal aidin wal faizin juga, Nah Henry. Mohon maaf Pak lahir dan batin. Iya, ya, mohon maaf lahir dan batin. Baik, di pada hari ini ya, kita akan mengajar ya. Saya akan mengajar ya, sebuah materi komponen komputer. Nah, eh, pada hari ini sebelumnya ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan komponen komputer? Tunggu sebentar. Saya Pak, Tunggu ya. komponen komputer merupakan komponen-komponen yang terdapat pada komputer, Pak. Saya searching dulu. Tunggu satu-satu, sabar, sabar. Tunggu. Apa itu komponen dan sudah kelihatan searching saya. Sudah Sudah Pak. Pak kelihatan, Pak. Nah, bagaimana tadi? Apa itu komponen? Komponen dulu, komponen. Bagaimana, Nak Todi? Komponen adalah kelengkapan-kelengkapan yang ada pada komputer, Pak. Oke, kelengkapan, kelengkapan, Part-part kelengkapan. begitu, Pak. Kenapa? Part-partnya, Pak. Oh, part-part. Oke. Ada yang lain? Saya Pak, Oke, silakan. kalau saya sendiri komponen itu alat-alat atau bagian, Alat-alat atau bagian. atau Itu biasa kita bagian. sebut spare part. Oke, alat atau bagian atau spare part. Oke. Nah, terus bagaimana dengan komputer? Saya Pak. Ya, silakan, Saudara Herul. Komputer alat yang digunakan untuk mengoperasikan penghitungan angka Pak. Perhitungan angka. Oke. Oke, masih ada lagi komputer? Saya Pak, Teknologi yang memudahkan manusia, Pak, untuk mengerjakan pekerjaannya. nah, saya setuju sama Todi Pak. Kurang lebih seperti Saya itu tadi juga, jawaban Pak. saya. Kurang lebih mau jawab begitu, Pak, tapi duluan audit, Pak. Oke, oke, Terima oke. kasih. Oke, ada yang bisa simpulkan apa itu komponen komputer? Putri Pak, Iya, Putri, Pak. Putri. Ya, bagaimana Saudari Putri? Apa bersedia menyimpulkan atau ke yang lain saja? Mungkin Saudara Henry. Ilsya, Pak. Ilsya Pak. Bagaimana Saudara Ilsyah? Apakah mau menyimpulkan? Kayaknya jaringannya jelek Ilsya Pak. Jaringan sini, Pak. Herul mungkin, Pak. Oke, baik. Jadi apakah ada yang mau ini? Sudah, jangan tunjuk temannya, jangan tunjuk temannya. Apakah ada yang mau untuk menyimpulkan? Saya, Pak. Oh, baik. Oke, Natodi, silakan. Jadi berdasarkan pengertian yang tadi disebutkan, Pak, dapat disimpulkan bahwa komponen komputer merupakan kelengkapan alat-alat atau bagian dari komputer yang dapat melengkapi komputer itu sendiri, Pak. Oke, oke. Baik, baik, baik. Terima kasih. Jadi bisa dikatakan ya bahwa saya stop sharing dulu. Nah, saya akan share. Nah, 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 apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah Pak. Nah, jadi ini materi hari ini ya. Nah, oke. Sudah Pak. Jadi seperti yang dibilang Todi tadi, ini masih ini ya, masih ketersinggungan, masih mirip ya. Nah, komponen komputer itu bisa dikatakan sebagai bagian fisik dari komputer yang melakukan sebuah proses komputasi.
Nah, setelah itu kita akan sebelumnya ada yang mau ditanyakan di pengertian komponen komputer ini. Untuk saat Saya, ini Pak. masih Saya, Pak. Oh ya, silakan bertanya. Jadi komponen komputer ini itu hardware saja ya Pak, karena bagian fisik. Iya, saya lebih menekankan ke bagian hardware-nya, karena bagian hardware-nya atau komponen penyusunnya itulah yang melakukan komputasi seperti itu. Siapa? Kasih Pak. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Oh, jadi kita hanya belajar hardware-nya ya, Pak? Iya, benar, seperti itu. Oh, buat gamenya kapan, Pak? Untuk buat game mungkin bisa ditanyakan ke dosen perangkat atau software ya, atau game development begitu. Oh iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Oke, kita melangkah ke sebelum masih ada yang mau bertanya kah? Lanjut Tidak Pak, ada, lanjut. Pak. Lanjut, Pak. Oke, selanjutnya kita ke macam-macamnya. Nah, yang pertama ada CPU. Ya, ada yang tahu apa itu CPU atau Central Processing Unit? Saya Pak, Ya, silakan. kalau saya pernah dengar dari guru saya, kalau dianalogikan Central Processing Unit atau CPU itu seperti otak manusia. Begitu bukan Pak? Benar sekali. Dan Oke. untuk CPU gambarnya seperti ini ya, anak-anak. Screen saya masih kelihatan kan? Masih kelihatan, Pak. Oh ya. Masih, Pak. Tunggu sabar, masih loading. Oh, belum di-download, Pak. Iya, biasa belum download Cage itu Google-nya tadi. Nah, ini dia. Gambarnya seperti ini ya di Google. Ada banyak CPU seperti ini terpasang di laptop kalian ya, atau di komputer mungkin ada CPU ini. Oke, selanjutnya ada ROM atau read only memory. Ada yang tahu apa itu ROM? Saya, Pak. Baik, Natodi silakan. Kata kakak saya, read only memory itu, Pak, tempat penyimpanan dari komputer yang tidak mudah terhapus atau penyimpanan tetapnya begitu, Pak. Oke. Apakah sudah benar, Pak? Oke, penyimpanan tetap ya. Oke, sudah benar. Alhamdulillah. Oke. Jadi ROM ini ya, beginilah penampakan ROM ya. Ini yang di kanan ini. Seperti ini dia ROM, penyimpanan tetap. Oke, selanjutnya ada power supply. Apakah ada yang tahu mengenai power supply? Oh ya, Pak. Oke, Saudara Hairul. Anak Hairul. Setahu saya, Pak, power supply digunakan sebagai pembatas dari aliran listrik yang tinggi, Pak, agar komponen-komponen yang dialiri listrik oleh komponen part-part lain itu tidak menerima tegangan listrik yang berlebih, Pak, agar tidak meletus. Wah, benar. Atau terbakar, Pak. Benar sekali jawaban dari Hairul ini. Saya suka sekali. Bagus. Terima kasih, Pak. Nah, jadi power supply ya seperti ini ya. Sebentar, masih loading. Nah, power supply itu ada banyak, tapi ya mostly dia seperti ini bentukannya, seperti ini. Kalau tidak punya power supply, kenapa, Pak? Maka komputer itu tidak akan bisa menyala, karena alat inilah yang menghantarkan listrik ke semua bagian-bagian komputer yang lain, komponen komputer yang lain. Oh, kalau pada tubuh seperti kerongkongan dan lambungnya, Pak. Terus listriknya seperti makanan. Nah, benar sekali. Saya suka analoginya. Benar. Bisa dibilang seperti itu.
atau lebih ke apa ya? Ya seperti itulah sepertinya. Oke. Kita lanjut ke Pembuluh darah mungkin, Pak. iya, benar. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke cooling system. Oh iya, Saya pembuluh Pak, darah. cooling system. Oke, Nail Syah, ya bisa dijelaskan seperti apa cooling system itu? Kalau cooling system itu Pak, menurut saya pribadi Pak, itu sepengetahuanku kalau cooling system itu anunya pendinginnya Pak, di komputer, komponen pendinginnya. Oh, komponen pendinginnya. Eh, Benar sekali, benar sekali. Sesuai namanya ya, sesuai Pak, namanya mungkin dia cooling system. Dia sesuai pendingin. namanya Pak, cooling system. Benar, benar. Seperti ini penampakannya cooling Kalau system ya. Bisa kita lihat. Kalau kalau apa? Kenapa tadi saudara Ilsyah, anak Ilsyah? tidak Pak, tadi ada gangguan sedikit. Oh, gangguan sedikit. Oke, oke. Kita lanjut ya. Bisa kita lanjut ya. Iya iya Pak, iya Pak. Oke. Lanjutnya kita akan melangkah ke RAM atau Random Access Memory. Apa ada yang mau ini? Mau Saya memberi Pak, penjelasan? Baik, silakan. jadi seperti namanya, random access memory merupakan bagian komputer yang suka melakukan hal-hal random Pak. Oke, suka melakukan hal-hal random seperti apa yang dimaksud? Dia hanya menyimpan, uh, dia merupakan memori penyimpanan sementara Pak. Oh, merupakan memori penyimpanan sementara. Oke, oke, oke. Ya, jawaban yang kedua ya sangat masuk akal. Oke. Apakah Todi mau juga jawab sekalian motherboard mungkin? Uh, Gimana Natodi? Tidak Pak. Oh, tidak. Oke. Ya, bagaimana dengan yang lain? Ada yang mau memberi penjelasan tentang motherboard sekalian? Saya, Pak. Oke, silakan Pak, Saudara iya Herul. silahkan. Nak Herul. Motherboard bisa diartikan sebagai perangkat yang menghubungkan semua komponen-komponen komputer sehingga dapat teraliri oleh listrik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Pak. Benar-benar sekali. Nah, ini tadi anyway, ini tadi gambar RAM ya. Saya lupa perlihatkan. Seperti ini penampakan RAM yang ada di dalam laptop ya, laptop atau komputer kalian. Nah, kemudian untuk motherboard sendiri, nah motherboard seperti ini ya. Ini bisa kita lihat. Banyak motherboard yang keren-keren. Seperti ini contohnya. Wow, ada LGBT SD anunya, Pak, lampunya, Pak. Iya, emang seperti itu. Dulu RGB keren, tapi jadi LG HD TV. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada GPU atau Graphic Processing Unit. GPU. Nah, GPU jadi seperti ini ya. Ini seharga ginjal. Ada yang mau jelaskan apa itu GPU? Saya Ya, silakan. GPU fungsinya untuk mengatur bagian tampilan, Pak. Oke, mengatur bagian tampilan. Oke, ada yang lain? Dari saudara GPU ya. Ilsyah mungkin, saudara Ilsyah atau saudara Todi. Tunggu Pak, maaf Pak, saya sedang receh Pak. Oke, baik. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ya ke. Kalau saya Oh iya, silakan, silakan, saudara Ilsyah, silakan. kalau saya Pak, menurutku GPU itu chip yang dirancang untuk memproses dan menghasilkan grafis pada komputer Pak. Itu Pak. Oke, Terima oke, oke. kasih. Baik, baik, baik.
Nah, semuanya jawabannya memuaskan ya. Oh ya, kemudian yang terakhir, nah, peripheral device. Oh, ini. Iya, kumpulan dari ini. Aku tahu ini, Pak. Oke, silakan Saudara Hairul, anak Hairul. Alat-alat pembantu, Pak. Benar sekali. Eh, alat-alat pembantu, Pak, yang seperti di gambar terlihat termasuk output dan input dari sebuah komputer yang melengkapi. Nah, benar sekali anak Hairul. Nah, seperti itu dia peripheral device. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi Pak, saya Pak, Oke, silakan Saudara Nak Todi. kan semua tadi itu disebut komponen komputer Pak. Ya, benar. Artinya dengan adanya komponen komputer, semua baru bisa dibilang komputer ya Pak. Iya, tidak semua harus ada, tetapi ada beberapa yang bagaimana bilangnya ya? Kalau kalau ada yang kurang itu bisa-bisa komputer tidak akan bisa berjalan seperti itu. Seperti tadi ada kayak CPU, RAM, ROM, motherboard, power supply dan lain-lain itu semua harus ada memang. Kalau tidak ada itu komputernya tidak akan bisa jalan. Memang seperti itu. Mereka yang menyusun komponen, menyusun Kalau komputer. kalau cooling system Pak harus memang ada itu Pak atau bisa juga ndak ada? Oh, Terima harus ada. kasih. Kalau tanpa itu komputer Oh akan iya. menjadi sangat panas. Tidak ada yang mendinginkan komputer tersebut. Oh iya. Komponen-komponen kan bekerja. Orang bekerja stres, tidak harus ada pendinginnya. Mungkin pendinginnya pasangan kah atau makanan kah atau apa. Nah, komponen komputer juga begitu, harus ada pendinginnya. Seperti itu. Izin Pak, itu ada pemberitahuan di sini Pak, 9 menit sisa waktu gamitnya Pak, mau habis. Iya ya, kita akan selesaikan sebelum sewaktunya habis. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak, Oke, silakan, Natodi. tadi kan sudah dijelaskan Pak mengenai read only memory dan random access memory. Iya benar. Itu apa hubungannya mereka berdua Pak? Kenapa sama-sama memori Pak? Apakah satunya se- apakah satunya memiliki fungsi yang lain atau bagaimana Pak? Karena sama-sama memori Pak. Oh, sama-sama memori. Oke. Jadi sesuai yang telah dijelaskan tadi ya. Oh iya, Todi juga tadi menjelaskan random access memory ya. Oke. Jadi, Iya Pak. ROM itu tempat penyimpanan yang tidak sementara atau selamanya dia tersimpan. Namanya dia tersimpan. Oke. Misal untuk ROM sendiri ya, itu bisa kita katakan sebagai bisa kita analogikan sebagai sebuah kertas dan datanya itu bisa ada tulisan. Jadi ada di dalamnya tulisan. Kita bisa hapus tulisannya, kita bisa tambahkan dan lain-lain. Itu di kertas itu tetap ada. Sementara RAM kita bisa analogikan sebagai sebuah meja, semua meja yang besar. Kemudian semisal kita eh, letakkan misalnya laptop di atas meja tersebut. Kita letakkan laptop di atas meja tersebut ya. Kita letakkan laptop, letakkan tas, letakkan ini, letakkan itu. Nah, ketika kita ingin mengaksesnya, itu kita tidak perlu lagi misalnya mengeluarkan laptop dari tas dulu, dikasih naik lagi ke ini. Kita bisa langsung mengaksesnya seperti itu, tempat penyimpanan sementara. Jadi seperti itu. Misal kita mau mengakses laptop atau kita mungkin mau mengakses file, kita tidak perlu lagi eh, harus buka dari awal seperti itu. Melakukan proses dari awal, kita bisa langsung saja seperti itu. Langsung menggunakannya. Ya bagaimana Saudara Todi? Nak Todi? Oh iya baik Pak. Terima kasih Pak. Nah, baik-baik. Oke, iya saya tadi sebenarnya lupa sesuatu. Saya lupa absen tapi saya yakin semuanya ini hadir ya.
Hadir Pak, Odi Pak nomor 27. Oke, untuk Todi tadi hadir, Ilsa juga hadir, Herul, Hendriatno dan Putri Anissa ya, semuanya hadir ya. Pak. Nah, oke, baik, jadi ada yang bisa simpulkan materi hari ini sebelum kita ketemu lagi Saya minggu depan? Pak. Oke, silakan saudara Todi. Nak Todi bisa disimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi berdasarkan kesimpulan yang tadi. Oh iya Pak, masih ada satu pertanyaan lagi Pak. Oh iya, oke, bertanya dulu silakan. Tadi kan kita sudah dijelaskan mengenai motherboard. Ya, Fatherboardnya di mana Pak? nggak Lagi gitu, merantau. nggak gitu konsepnya sebenarnya. Tapi oke, apakah itu pertanyaannya? Iya Pak. Oke. Soalnya Soalnya karena kalau motherboardnya pirang. Nanti saya cari sendiri di YouTube jawabannya Pak. Lanjut Pak. oke, silakan disimpulkan pembelajaran hari ini. Karena waktu tinggal 5 menit. Pak, kalau dari saya Pak, kesimpulannya itu komponen komputer merupakan suatu kelengkapan yang harus ada pada komputer. Merupakan alat-alat yang menyusun bagian komputer untuk mengeksekusi perintah dengan benar, Pak. Baik, terima kasih banyak atas kesimpulan yang diberikan oleh Nato di ini ya. Ya, semoga semuanya dapat memahami materi hari ini dengan baik, dan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara spesifik tentang CPU ya. Oke. Baik, terima kasih banyak ya bagi anak-anak semua ini yang telah Terima kasih kembali, Pak. ya, yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di kelas saya pada hari ini ya. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapati hari ini berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, saya Untuk komen. izin leave meeting ya. Terima kasih semua. Ya, Pak.